Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pria asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat didakwa dan ditahan atas tuduhan menjual jasa internet tanpa izin. Ia didakwa dengan undang-undang tentang telekomunikasi. Yogi Gilang Arya Setia dianggap bersalah karena menjual jasa layanan internet satelit Starlink di daerah 3T Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi dinilai menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap. Kasus ini bermula pada 22 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditahan sejak 8 Juli 2026 dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa menyebut tujuannya untuk memberikan koneksi internet di Desa Sikakap. Permintaan penangguhan agar saya bisa bekerja dengan fokus untuk mengamankan komunikasi di daerah-daerah rawan gempa tsunami di kawan. Hanya itu saja. Khususnya sinyal ya? Iya. Jadi berkait melakukan itu. Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai khususnya pada utara pada selatan. Kuasa hukum Yogi menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Kasus ini seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan dibawa ke ranah pidana. Karena Undang-Undang Telekomunikasi yang disangkakan merupakan regulasi yang berkaitan erat dengan perizinan. Atas dasar tersebut, pihak kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini mendekam di Rutan Anak Air Kota Padang. Dakwakan kepada Yogi, kalau menurut tim penasihat hukum adalah undang-undang yang bersifat administratif. Jadi seharusnya tindakan pidana ini merupakan upaya terakhir terhadap Yogi, atau kita kenal dengan nama ultimum remedium. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa Komdigi menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Yogi Gilang Arya Setia, warga Mentawai yang didakwa terkait penyediaan jasa layanan internet tanpa izin. Komdigi tak ingin melakukan intervensi, namun akan melihat langkah solutif. Mutia mengakui bahwa di wilayah Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Namun di sisi lain Mutia bilang bahwa layanan internet memang perlu memiliki izin. Mohon maaf Ibu. Sampai tanggal 25 sehingga ini nggak bisa kita pisahkan. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah, kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat KUHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Inisiatif menyediakan akses internet di daerah terpencil kini berujung meja hijau. Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap Kepulauan Mentawai didakwa menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin setelah memanfaatkan Starlink untuk menyalurkan layanan internet kepada masyarakat. Di satu sisi, undang-undang mewajibkan setiap penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki izin resmi. Lalu apakah kasus ini murni pelanggaran hukum atau justru menjadi potret belum meratanya akses internet di daerah 3T? Dan sudahkah proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan secara tepat? Kita akan bahas bersama Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, juga Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang, terdakwa kasus telekomunikasi. Selamat malam Pak Romi, Mas Anam. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Romi dulu. Kalau penangguhan penahanan sejauh ini bagaimana progresnya dalam kasus ini, Mas Romi? Penangguhan penahanan kemarin kata majelis hakim itu akan dijawab secara tertulis, Mbak.
di dalam persidangan. Seperti itu. Mungkin kita menunggu Oh, pada 7 September besok oke. Jadi jadwal selanjutnya. jadwalnya masih 7 September nanti ya, akan dijawab sekaligus soal penangguhan penahanan ini. Tapi bicara soal kasus ini, Mas Romi, awalnya Yogi didakwa itu seperti apa? Bahkan awalnya diperiksa dulu polisi ya, dari laporan polisi itu kenapa sih? Kok tiba-tiba? Ya, kalau masalah Yogi kita pendampingannya waktu mulai start awal dari nomor perkara sudah keluar. Oke. Sudah kita di tahap persidangan saja, Mbak. Oke, nah pada saat itu apa-apa saja bukti-bukti yang dianggap menguatkan sehingga kasus ini naik hingga ke persidangan? Kalau di dalam dakwaan kita cuma melihat bukti-buktinya ialah dari keterangan masyarakat. Terus barang bukti yang disita oleh polisi dengan jumlah voucher dan alat-alat Starlinknya Yogi itu. Voucher yang itu maksudnya gimana, Mas? Voucher voucher itu maksudnya voucher gimana? Penjualan voucher, Mbak. Penjualan voucher. Jadi Yogi ini kan di mana di sekolah atau di mana ditaruh di puskesmas. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan wifi-nya dia ini dijual lah voucher-vouchernya gitu. Oh. Dengan voucher-voucher apa. Jadi saya rasa satu lagi mungkin menjadi alat bukti dari polisi ini keterangan ahli ini. Keterangan ahli kalau dalam berkas yang kita pelajari. Nah, kalau klien Anda itu menyediakan layanan internet, lalu tadi ya di beberapa tempat-tempat puskesmas ada voucher yang diberikan, itu awalnya kenapa sih kalau dari Yogi, dari klien Anda? Awalnya Yogi bikin apa? Yogi kan orang tuanya bikin penginapan di daerah Mentawai ini, Mbak. Jadi untuk memfasilitasi tamu, Yogi memasang wifi Starlink ini di penginapan orang tuanya ini. Nah, akhirnya karena wifi-nya ini lancar dan di sini terjadi apa namanya kalau sinyal yang tidak bagus di hampir beberapa di Mentawai ini, khususnya si Kakap. Nah, masyarakat banyak yang datang ke penginapan Yogi untuk menggunakan wifi-nya Yogi, dikasih gratis lah kan seperti itu. Iya. Kemudian karena si Yogi merasa ini sepertinya prospek bisnis usaha, ya anak muda lah kan, mungkin kalau kita sebut sekarang ini pergerakan Yogi di UMKM lah, kan. Jadi mulailah dia menjual, dia permintaan masyarakat di beberapa tempat, taruh di sini dong Yogi, taruh di sini dong gitu. Seperti itu. Dan akhirnya si Yogi karena dia mengetahui permasalahan ini ya coba merekrut orang untuk pemasangan di beberapa titik puskesmas, bahkan polsek loh. Iya. Bahkan di polsek juga ada ya? Iya, polsek Sikap mereka masang loh. Lucunya di sana. Polres juga akhirnya dipasang juga. Oke, jadi kalau waktu itu Polres memperkarakan, atas dasar apa waktu itu, Mas? Laporan masyarakat atau apa yang jadi nomenklaturnya di laporan itu, di LP? Laporan model A, Mbak. Laporan model A. Jadi yang heran saya kan dari pengalaman saya pribadi ya, advokat, tindak pidana itu biasanya kalau laporan model A tidak pidana tentang HAM, terus korupsi bisa jadilah model A, atau narkotika, TPPU, atau perkara pemerkosaan apa, pokoknya yang tindak pidana berat. Ya. Nah, kalau Mas Anam melihatnya bahkan laporan model A yang dibuat sendiri itu ya oleh anggota Polri, apakah kasus ini layak diproses secara pidana atau justru seperti pernyataan Mas Romi sebelumnya yang kami kutip bahwa ini sebenarnya ranahnya administratif bukan masuk ke pidana, Mas Anam? Yang pertama-tama kita memang harus menghormati proses yang sedang berlangsung. Ya, artinya tanpa mengurangi kehormatan kita terhadap proses yang sedang berlangsung, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama memang kita harus tahu bahwa sekarang itu yang namanya akses internet itu bagian dari hak yang dalam banyak konteks di dunia ini menjadi hak yang juga mendasar. Dia sama artinya dengan hak informasi, hak untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Sehingga memang itu menjadi kewajiban negara. Nah, dalam konteks ini ya kalau Anda
sinyal yang susah di bagian luar atau perbatasan atau pulau terluar dan lain sebagainya, ya harusnya memang ini menjadi satu perhatian pemerintah. Nah, kalau ada inisiatif dari masyarakat, harusnya dihormati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga tahu bahwa hukum pidana itu, rezim hukum pidana saat ini dengan KUHP baru sebenarnya mencari jalan-jalan keluar. Tidak semua kasus dibawa ke ranah pengadilan. Bahkan bisa dituntut bebas dan sebagainya sampai di level proses seperti ini. Ya, artinya kita memang menyayangkan rekan-rekan kepolisian di sana ya kok mengambil langkah yang tidak menggunakan paradigma baru dalam KUHP kita, apalagi dengan model A. Gitu ya. Jadi ada dua perspektif yang menurut saya ini bersinggungan. Satu perspektif soal hak untuk informasi, akses internet dan sebagainya. Yang kedua soal paradigma KUHP kita. Ya, KUHP kita yang tidak hanya sekedar ultimum remedium tapi juga jalan-jalan keluar, ada RJ dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ya karena ini prosesnya sudah di pengadilan, ayo kita hormati pengadilan. Namun demikian kami berharap juga ya melihat ini dalam konteks skala yang jauh lebih luas. Ya. Satu, memang ada kebutuhan masyarakat untuk akses internet. Kedua, ada soal-soal UMKM yang harusnya didampingi dan sebagainya. Ya. Kalau memang terdakwa ini sekarang ini kekurangan administrasi lah, apalah ya didampingi lah gitu loh, didampingi, dipulihkan sebagai satu usaha yang basisnya UMKM. Iya. Tidak malah di proses pidana begini. Memang ada beberapa dimensi yang harus kita bahas di kasus ini. Selain soal kasusnya, soal harusnya ada kewajiban negara yang menyediakan akses internet, apalagi itu masuk daerah 3T. Yang kedua juga bagaimana pendampingan masyarakat itu tidak semata-mata dikenakan pidana yang semestinya jadi ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Ada beberapa jalan yang ditempuh. Saya mau ke kasus ininya dulu, Mas Anam. Untuk masyarakat, tadi kan Mas Romi bilang bahwa merasa terbantu, bahkan datang ke penginapan, lalu juga dia bilang bahwa meminta akses itu begitu dan disediakan dengan sukarela. Nah, apakah ini bisa jadi hal yang meringankan atau saksi meringankan di persidangan nanti? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, kami masih membahas terkait dengan kasus di Mentawai, warga bernama Yogi yang dipidanakan karena menyediakan layanan internet di sana karena dianggap tidak memiliki izin. Masih bersama dengan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang, terdakwa kasus telekomunikasi. Mas Anam, kalau dengan tadi masyarakat yang justru meminta kepada Yogi pada saat ada wifi di sana karena tidak jelek jaringan internetnya bahkan belum tersedia, apakah ini bisa jadi upaya yang meringankan atau bisa dihadirkan saksi meringankan di persidangan? Anda melihat ini, Mas Anam? Iya, bisa dihadirkan, apalagi kalau misalnya aparat penegak hukum sendiri kayak Polsek menggunakan wifi itu. Wong saya ini juga punya pengalaman pergi ke polsek-polsek di pelosok sana, sinyal juga susah. Itu mengganggu pekerjaan, mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah, kalau ada seperti ini di pidana itu menurut saya ini problem mendasar di polsek sana. Nah, oleh karenanya kami sih berharap ya kan juga bisa dituntut bebas oleh kejaksaan atau diputus bebas oleh majelis hakim dengan berbagai kesaksian tersebut. Dan kalau memang perlu ada pendampingan untuk penyelesaian administrasi, saya kira program-program dari Pak Presiden itu salah satunya memang pendampingan untuk memperkuat masyarakat, salah satunya ya UMKM. Ya. Jadi jangan dipidana, apalagi sekarang ini yang namanya internet adalah kebutuhan primer ya, yang sama dengan kebutuhan yang lain yang kalau orang nggak punya internet nggak bisa berkembang, nggak bisa informasi dan sebagainya. Ya. Itu loh. Nah, kalau Mas Romi tadi bicara soal menyambung yang Mas Anam bahwa pemerintah harusnya mengedepankan pendekatan pembinaan. Nah, Menteri Komdigi juga tadi sudah bilang bahwa mendorong pendekatan pembinaan bukan semata-mata penindakan hukum. Apakah pernyataan itu bisa memperkuat argumentasi pembelaan Anda dan klien di persidangan nanti, Mas Romi?
Sebenarnya gini Mbak, di era 2026 ini sudah ada namanya undang-undang penyesuaian pidana. Jadi saya mungkin merasa ini belum secara menyeluruh di masa transisi ini aparat penegak hukum memahami tentang perubahan undang-undang 2026 ini. Jelas itu di pasal 613 ayat 3 itu sangat jelas itu bahwa untuk tindak pidana yang undang-undang yang khusus bersifat administratif tapi bersanksi pidana itu sanksi pidananya harus didahulukan dulu sanksi administrasinya. Nah, makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu ini biasanya dalam praktek saya ini adalah tindak pidana berat loh. Ya, oke. Nah, ketika korupsi bukan seperti itu. Makanya saya bilang ini memang ganjilnya seperti ini. Yang pertama, yang kedua, pemahaman ini 2026 ini yang pasal 613 itu kan mengatur banyak sisi undang-undang khusus di luar KUHP. Di luar KUHP hanya cuma 5 itu yang harus kita tunduk dengan aturan pidana. Tapi selain itu undang-undang khusus di luar KUHP itu berlaku administratif bersanksi pidana. Seperti itu. Nah, selain penangguhan penahanan yang masih ditunggu 7 September, apa yang Anda sudah siapkan sebenarnya untuk mengcounter dari sisi legal maupun agar ini tidak dipidanakan kasus ini, Mas Romi? Meskipun sudah masuk ke persidangan ya saat ini. Terima kasih Mbak. Jadi begini, kemarin di persidangan kita secara resmi minta desente pemeriksaan setempat dan beberapa perkara pidana itu dilakukan. Di Sumatera Barat saya juga pernah tahu itu dan saya pernah memintakan juga di pidana pilkada kemarin saya minta majelis hakim untuk desente pemeriksaan setempat. Ayolah kita ke Mentawai, majelis hakim coba lihat di sana. Apa sih kenapa izin dipermasalahkan di sebuah pulau kecil di tengah laut loh. Dan Yogi dipenjara karena itu. Makanya saya minta kemarin majelis hakim secara resmi di persidangan kita minta desente, pemeriksaan setempat. Ayo ke sana. Dan hari ini saya berada di Mentawai dan saya telah mencek semua tempat Mentawai. Inilah fakta persidangan yang akan kita buat nanti. Bagaimana benar-benar tidak ada sinyal saya naik motor, sambung sama kapal, naik motor pakai kapal, naik perahu ya, naik perahu. Ini realnya seperti ini loh. Ini fakta persidangan yang kayak kita bongkar nanti di persidangan. Walaupun berupa alat elektronik. Dan sekarang di Sikakap khususnya tidak ada internet lagi berarti setelah kasus ini dinaikkan, Mas Romi? Ada Mbak, ini masih ada, punya Yogi masih ada. Jadi masih? Kita itu beberapa lah. Masyarakat tetap memakai, tetap memakai. Dan perizinan Yogi pun sudah sampai beberapa tahap. Itu disampaikan loh sama Bupati. Sudah sampai? Bukan dia tidak ada izin. Siapa bilang dia tidak ada izin? Cuman alasannya saksi ahli dari jaksa ketika berkas kita lihat itu dia menyatakan bahwa izin Yogi tidak lengkap. Ini di mana? Ini. Jadi izin itu sedang berproses, tidak lengkap, tapi malah malah masuk ranah pidana. Mas Anam, ya kalau selain teknis persidangan dan izin, kalau kita pakai logika awam saja, apakah artinya kalau masyarakat butuh internet, sementara ini adalah kewajiban dari pemerintah, kewajiban negara untuk menghadirkan di daerah 3T sebagai kebutuhan yang primer, ini dianggap salah dari awal, harus dipidanakan? Perlukah masyarakat ya pasrah gitu aja gitu, tidak mendapatkan akses internet dengan baik daripada dipidana? Kan tentu bukan logika ini kan yang harusnya dilakukan sekarang, Mas Anam. Iya, saya kira memang kita harus bijak secara menyeluruh ya. Kalau memang daerah 3T ada masyarakat yang memiliki inisiatif untuk menyambungkan itu dengan berbagai perangkatnya, ya harusnya didukung. Ya kalau nggak bisa mendukung peralatan ya minimal didukung dengan administratifnya. Nah jangan dipidana. Dan ini persoalan serius. Nah bagaimana jalan keluarnya? Ya saya harap rekan-rekan jaksa maupun rekan-rekan hakim dalam persidangan ini bisa bijak. Ya juga bisa dituntut bebas kok, dituntut
ada RJ di selama proses Justice kayak masih ini ada juga ya? memungkinkan. Itu artinya, ayo kita dudukkan bahwa ini menjawab kebutuhan masyarakat, gitu loh. Kalau ada problem misalnya kelengkapan berkas administratif, ya didampingi, jangan dipidana. Dan saya kira dengan polisi yang dengan model A, saya kira itu langkah yang kurang tepat. Dan saya luruskan juga model A itu bukan soal kasus berat. Kasus apapun bisa model A asalkan memang tidak ada yang melakukan pengaduan. Tapi apapun itu ya langkah dari rekan kepolisian dengan model A kayak begini menurut saya nggak tepat. Nggak bisa melihat konteks besarnya. Ini kebutuhan masyarakat saat ini. Sama dengan kebutuhan air, sama dengan kebutuhan listrik, internet itu. Kalau negara kita mau berkembang ya internetnya dijawab. Nah, kalau ada orang yang bisa menjawab ya harus didampingi. Ya, kalau ada kurang kelengkapan ya dilengkapi, didampingi begitu. Oke, Mas Anam, karena ini sudah masuk ke ranah persidangan, kalau Kompolnas mendorongnya ya yang bisa melakukan hanya dari jaksa penuntut umum ya sejauh ini, entah untuk memutuskan RJ ataupun hakim misalnya memutus bebas kalau sampai sana, atau jaksa penuntut umum yang menuntut untuk bebas, begitu ya? Sementara ini itu ya. Oke, kalau Mas Romi, sekarang apa yang diusahakan betul dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan atas nama klien Anda juga dari kasus ini? Kalau kami dari tim penasihat hukum mungkin hanya berpikir seperti ini. Yogi tidak pantas untuk dipenjara karena aturannya jelas. Ini harus sanksi administratif dulu dilakukan terhadap Yogi. Apakah barang-barangnya disita, apakah izinnya dicabut dulu. Nah, yang ganjil lagi dari kami di sini ini coba jadi apa ya, Kompolnas apa Kejaksaan Agung lah, jadi perhatian ini. Ini soalnya gini, Yogi itu pada 2 Oktober sudah mendirikan badan usahanya dan sudah punya NIB. Nah, laporan polisinya tanggal 22 Oktober 2025, lucu bukan tuh? Nah, ini yang dikerjanya korporasi apa Yogi sendiri? Makanya saya bilang ini cacat formil loh ini. Laporan polisinya. Baik. Cacat formil ini. Proses hukum tentu saja dihormati, tapi yang jelas pelaksanaannya harus adil, berkeadilan untuk semua pihak dan cermat betul. Jangan sampai ada ketakutan satu kasus padahal itu memberikan manfaat untuk masyarakat tapi dipidana. Artinya sekarang kita menyerahkan di persidangan untuk memutus seadil-adilnya. Terima kasih Mas Anam, Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Mas Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan menyusul rencana Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang berdagang dengan Iran. Nilai tukar mata uang Iran jatuh ke rekor terendah Senin kemarin. Selengkapnya bersama Radi Saputro di Sapa Indonesia Malam, usai jeda. Awal-awal emang kita kesulitan cari pembeli ya, karena mungkin faktor musibah Covid juga, tapi sekarang saya udah banyak pelanggan sih yang sudah tahu. Kalau lauk 20%, otomatis penjual itu menaikkan harga 20% juga ya kan? Pemerintah menyadari bahwa komisi atau service fee dalam serta berbagai layanan aplikasi